Selamat siang sedulur konco batir sekabehane. Gimana pada sehat kabeh? Ya, matur nuwun. Terima kasih pada sehat semuanya. Semoga pada berbahagia semuanya ya. Nah, siang kali ini kita lagi menyiapkan benih ya. Kita dapat pesanan benih sebanyak benih lele sebanyak 150 kilo atau satu kintal setengah, nah, sama 50 kilo benih nila itu yang rencananya mau ditebar luas di mana-mana di alam liar. Nah, contohnya kayak di sungai-sungai, kayak di parit-parit begini ya toh, kayak di rawa-rawa semacam itu, Bos. Nah, kebetulan pada siang kali ini kita lagi mempersiapkan kotak-kotak dari kayu dan plastik kayak macam ini buat kolam-kolam buatan ya, kolam-kolam timbul kayak gini nih buat mempersiapkan untuk kita bikin proses pemijahan lagi ya. Nah, kita ulang dari awal lagi karena yang tadi yang sudah kita bawakan sama orangnya itu masih kurang banyak. Nah, terus akhirnya kok orangnya mau menunggu ya. Nah, Rius enggak popo Mas, katanya begitu. Enggak popo, yang penting bibitnya dari sini ya, saya udah cocok dari bibit dari sini ya, itu semacam itu Mas. Anaknya ceritanya itu anaknya lagi ulang tahun 17 yang ke 17 tahun ya. Ya semoga bahagia selalu, panjang umurnya. Nah, biasanya ini kalau misalkan orang mau ulang tahun itu kan yang ulang tahun yang mendapatkan kado gitu kan. Nah, kalau yang ini bukan yang ulang tahun yang mendapatkan kado, tapi yang ulang tahun memberikan kado, tapi istimewanya dia memberikan kadonya di alam. Nah, itu dia nih. Ini yang istimewa di sini nih, ya toh. Memberikan kado untuk alam ya kan. Dia sadar, beliau ini sadar bahwasannya di daerah-daerah sekitar itu udah banyak spesies-spesies ikan yang udah pada habis, yang udah mulai sedikit, makanya ya membeli benih lele atau benih ikan nila. Nah, kalau misalkan benih lele itu kan biasanya kan kuat di tempat-tempat manapun dia mampu beradaptasi ya kan. Kayak model benih nila dia adaptasinya juga lumayan bagus, gak bagus juga ya. Terus dia lebih cepat beranak ya. Kalau misalkan 50 kilo anakan nila, 1 kilonya kurang lebih sebanyak 100 sampai 150-an lah kira-kira segitu. 100 ikan ini terus ditebar di dalam sungai atau di mana apa selama 3 bulan mereka udah mana-mana ya kan, udah mecah-mecah lagi, apa enggak lebih banyak lagi. Itu orang-orang mancing juga senang banget kan. Ikan nila itu sebanyak 50 kilo, kalau 1 kilonya itu isinya 100 bahkan 100 lebih ya. Kalau 100 lebih kali 50 apa ya, wis udah enggak 5.000 itu Bos ya kan. Kayak semacam itu istimewa banget ya kan. Dia mempunyai kebiasaan yang setiap minggunya itu menebar benih ya, walaupun cuma sedikit-sedikit, menebar benih di sungai-sungai macam itu. Perlu dicontoh banget sih itu kayak yang model-model macam itu ya. Nah, selepas dari orang yang menebar benih tadi, kita lagi mempersiapkan kolam buatan, kolam kotak dari berbahan kayu dan plastik. Plastiknya ini plastik UV Bos. Nah, plastik UV semacam ini tuh lentur tapi ya kuat ya, lentur tapi kuat ya kan. Ya lebih tebal. Jadi kalau misalkan buat micahin lele atau buat pembesaran untuk buat nampung itu ya lumayan kuat. Nah, ini masukan buat para petani-petani atau mungkin para orang-orang yang memijahkan ikan-ikan, itu saran saya pakai plastik UV semacam ini nih lumayan bagus ya toh. Dia lebih kuat, lebih tebal juga. Dan itu samping-samping juga ada yang buat atap-atap. Nah, ini buat atap kandang bebek sama kandang kelinci semacam ini juga kuat juga. Dia ketahan panas juga lumayan bagus sih Bos. Nah, ini buat saran dan masukan lagi bebek-bebek dan kelinci ya toh. Kandang-kandangnya ini atapnya juga saya pakai plastik UV
bukan dari seng ataupun genteng-genteng biasa ya. Nah, di sini nih Mas nih, kita melakukan pembesaran dan pembibitan untuk lele dan ikan nila sama ikan bawal. Nah, itu yang ada di kerambah-kerambah situ, itu yang di dalamnya ikan-ikan indukan ikan lele ya toh. Indukan ikan lele yang sudah disiapkan untuk nanti malam berbulan madu ya, dengan harapannya besok paginya udah ada bertelur ya toh, sudah sampai bertelur. Nah, sehari kemudian lagi itu siap menetas, sudah mulai menetas. Nah, itu baru disiapkan kayak semacam itu. Cara prosesnya seperti itu, Bos. Nah, untuk yang panjang-panjang ya, kita menggunakan media kocor semacam ini, Bos. Pokoknya yang penting kerannya hidup terus gitu. Walaupun ngeriwis itu lebih sehat, lebih bagus daripada yang air cukup tenang tok ya. Tadi yang ada kericik-kericiknya itu ikannya lebih sehat, perputaran airnya atau sirkulasi airnya itu lebih bagus, lebih sehat semacam itu. Nah, yang kita siapkan yang kemarin yang sudah saya praktekkan itu cuma 2 kolam, 3 kolam ya, 3 kolam. Nah, sekarang kita tambah lagi menjadi petak-petak semacam ini 16 kolam. Nah, untuk ukurannya saya menggunakan ukuran 2x2 dan itu enggak ada patokan yang harus gini enggak. Kita menyesuaikan lingkungannya aja, kita menyesuaikan tempatnya, tapi yang kira-kiranya enggak terlalu sempit dan enggak terlalu kelebaran. Kalau kelebaran juga mereka malah kejar-kejaran, nanti setelah bertelur nangkepnya lagi susah toh. Nah, itu semacam itu aja. Yang untuk atas ya gambarannya semacam itu. Saya kasih atap karena kalau anakan-anakan lele itu rentan terhadap air hujan. Nah, ini sebagai perlindungan air hujan supaya nggak gampang jamuran, maksudnya kayak gitu. Ya kan? Yang sudah saya praktekkan semacam itu. Kalau kolamnya saya hujan-hujankan, air kolamnya tercampur sama air hujan, itu anakannya itu benihnya kurang sehat. Itu yang saya praktekkan loh ya. Kalau yang orang-orang ya nggak tahu ya toh, lain lagi mungkin ada obatnya atau apa ya belum paham juga saya. Cuman yang sudah saya praktekkan semacam ini, kolamnya saya kasih atap supaya buat perlindungan, tambah kuat, tambah teduh. Kalau misalkan panas juga nggak terlalu panas langsung, kalau misalkan hujan juga nggak langsung masuk. Ya begitu gambarannya, kira-kira semacam itu aja ya. Nah, ini medianya bahan dasarnya dari kayu, terus dalamnya plastik UV, terus atapnya plastik UV ya toh. Terus ada kocoran air ya, dan itu di sebelah sana ada kerambah yang buat nampung indukannya. Kalau nggak ditampung begitu juga kesusahan ngambilnya. Biar lebih, intinya bagaimana caranya kita dimudahkan sama peralatan gitu loh ya. Adanya perlengkapan itu kita dimudahkan ya. Ya kalau harus bisa menyesuaikan. Yang kecil ya wis kecil, yang dibikin seminimalis mungkin. Kalau yang gede ya namanya gede ya bebas wae itu. Tempatnya gede itu mau ditaruh mana juga nggak masalah kan, asal tertata gitu aja kan, biar ngambilnya gampang ya kan. Kalau semacam suatu contoh, kalau jalannya lebar gede ya kan, kita pakai mobil, berhubung jalannya sempit ya kita pakai motor ya kan gitu, nggak kejangkau pakai kendaraan bermotor ya kita pakai jalan kaki gitu kan juga bisa juga toh ya. Semacam itu aja Mas. Jadi kita pintar-pintar menyesuaikan. Dengan uang 100.000 bisa dapat apa ya, dengan uang 50.000 bisa dapat apa, dengan uang yang 1 juta bisa dapat apa ya kan, kayak begitu aja. Jadi kalau misalkan kita udah bisa menyesuaikan, bagaimana caranya gitu, hidup juga lebih enak, lebih nyaman kok ya, semacam itu. Oke, semangat, salam sukses,
sayangi keluarga Anda, dan sayangi semuanya, dan bahagia selalu dimanapun Anda berada. Matur nuwun, matur nuwun. Oh ya teman-teman, bolo-bolo, itu kemarin saya waktu beli plastik satu roll ukuran 4 meter kali 100 meter ya, satu rollnya segitu, itu seharga 4.800.000. Dan yang kemarin lumayan dapetnya lumayan banyak, lebar, dan ini bisa jadi atap sama kolom 16 petak, kan lumayan toh, satu kolom segitu bisa dimanfaatkan buat yang lain-lainnya. Soalnya wah ya istimewa guys, pokoknya yang ini kolom ini yang saya bikin ini 1 2 3 4 ke sana 4 ke sininya 4, pokoknya jadi 16 meter persegi lah ya, sama jalan-jalan sama gang-gang itu jadi 18 meteran lah kurang lebih segitu. Itu untuk hasilnya semacam ini, dan ini udah satu roll masih sisa sedikit. Nah, lumayan ngirit, lumayan bagus ketimbang dari material yang lainnya. Harganya bervariatif, mungkin di daerah panjenengan semua berbeda-beda ya, mungkin semacam itulah. Silahkan dicek-cek di toko-toko tani terdekat, itu harganya satu rollnya berapa, itu boleh juga beli meteran kok dengan semacam itu kok. Dan selamat mencoba, sukses selalu. Terima kasih, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun.